Halo pemirsa, Forum Dialog Shangri-La ke-20 tahun ini pun telah dimulai di Singapura pada tanggal 2 Juni kemarin. Menteri dan delegasi lebih dari 40 negara termasuk penasehat negara Tiongkok dan Menteri Pertahanan Nasional Li Shangfu serta Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga turut bergabung dalam dialog untuk bertukar pandangan tentang perdamaian dan juga stabilitas kawasan. Lantas seperti apa perbedaan sikap Tiongkok dan Amerika Serikat dalam forum tersebut? Dan bagaimana kita menilai perbedaan sikap di antara keduanya? Mari kita ikuti ulasannya di Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Pemirsa, pada 4 Juni kemarin yang merupakan hari terakhir daripada serangkaian Forum Dialog Shangri-La, anggota Dewan Negara dan juga Menteri Pertahanan Tiongkok Li Shangfu menyampaikan pidato tentang inisiatif keamanan baru Tiongkok. Dan dalam pidatonya, Li menekankan jalan baru menuju keamanan yang menampilkan dialog atas konfrontasi, kemitraan atas aliansi, dan win-win atas zero sum. Nah, Li juga mengajukan proposal yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah saling menghormati dan harus menang atas intimidasi serta hegemoni. Yang kedua, kejujuran dan keadilan yang harus melampaui hukum rimba. Yang ketiga adalah menghilangkan konflik dan konfrontasi melalui saling percaya serta konsultasi. Dan keempat adalah mencegah konfrontasi blok dengan keterbukaan. Selain itu, Li juga menegaskan kembali sikap Tiongkok tentang masalah Taiwan, masalah Laut Tiongkok Selatan, dan hubungan Tiongkok-Amerika Serikat, serta menyatakan keinginan dan tekad kuat Tiongkok untuk membela kepentingan nasional dan persatuan nasional. Yang menarik, pada saat pidato Li berlangsung, semua tempat dalam forum tersebut pun penuh sesak dan lorong-lorong pun terisi penuh. Bahkan usai pidato berakhir, tepuk tangan meriah dari para hadirin nampak lebih antusias dibandingkan pidato lainnya. Tidak hanya itu, beberapa peneliti dari Institut Internasional untuk Studi Strategis atau IISS yang merupakan salah satu penyelenggara Forum Dialog Shangri-La juga memberikan penilaian positif atas pidato Li yang mengagumkan tersebut. Para peneliti tersebut pun mengatakan bahwa pidato Li mengklarifikasi prinsip dan posisi tegas Tiongkok, serta menunjukkan bagaimana sikap tulus dan kemauan Tiongkok untuk menjaga komunikasi dengan kekuatan besar lainnya. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patijalal, yang hadir saat itu juga menunjukkan ketertarikannya pada pidato Li. Menurutnya, pidato tersebut sangat berguna dan percaya bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan Tiongkok untuk memperkuat keamanan di wilayah tersebut. Meski forum kali ini pun merupakan pertama kalinya bagi Li setelah dirinya pun menjadi Menteri Pertahanan Tiongkok pada tahun ini. Namun, setidaknya dari dirinya lah makalah konsep inisiatif keamanan global atau GSI Tiongkok ini dapat dipresentasikan secara penuh pada Forum Dialog Shangri-La sejak dirilis pada bulan Februari lalu. Debut itu tidak diragukan lagi sukses dari sudut pandang manapun, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa inisiatif keamanan baru Tiongkok ini telah mendapatkan popularitasnya lantaran Tiongkok dengan tulus menganggap dialog Shangri-La ini sebagai platform untuk membahas keamanan dan berkomunikasi dengan semua pihak secara setara, serta benar-benar mencari dialog, kerjasama, dan solusi untuk mengejar perdamaian, kemakmuran, juga stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat dan Barat, di mana dialog Shangri-La selalu dianggap mereka sebagai pengadilan rumah, sehingga suara dan pandangan yang disajikan sebagian besar condong ke Amerika Serikat dan Barat. Namun, nampaknya pada dialog tahun ini, perubahan itu pun begitu nyata, di mana sikap agresif yang memihak telah berkurang
dan kekhawatiran nyata yang justru telah meningkat. Makanya tidak heran jika kemudian para perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Filipina mengungkapkan keprihatinan mereka tentang perang dan konflik dalam pidato yang mereka sampaikan dalam forum tersebut. Bahkan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese saja sampai menyatakan bahwa perang antara dua kekuatan besar tidak terhindarkan. Meski demikian, menurut Menteri Pertahanan Australia Richard Marsh, bahwa Sekutu Amerika Serikat dapat membangun hubungan yang produktif dengan Tiongkok. Ini sepenuhnya menunjukkan bahwa ternyata ketika ada risiko perpecahan dan konfrontasi yang nyata mendekat, semua yang terlibat pasti akan menghadapi kewaspadaan dan perlawanan kolektif dari negara-negara kawasan. Karena latar belakang inilah, pidato Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin nampaknya harus sedikit dilunakan. Makanya selain selalu menggambarkan Tiongkok sebagai ancaman, Austin juga mengatakan konflik di Selat Taiwan tidak akan terjadi atau mungkin tidak dapat dihindari. Nah, klise dari Austin tersebut memang tentu dianggap sebagai tanggapan halus terhadap berbagai prediksi masa konflik Selat Taiwan di Amerika Serikat itu sendiri. Namun, gerakan ini tentu saja hanya taktik dan merupakan dekorasi permukaan untuk menutupi esensi yang tidak berubah dari penindasan dan penahanan Washington terhadap Tiongkok selama ini. Makanya saat kita melihat esensi melalui fenomena dari pidato Menteri Pertahanan Tiongkok dan Amerika Serikat dalam forum dialog Shangri-La, terlihat jelas bahwa keduanya menguraikan dua jalur berbeda dari visi keamanan global. Di satu sisi, Tiongkok menawarkan inisiatif keamanan global, sementara di sisi lain malah menawarkan visi bersama untuk Indo-Pasifik. Meskipun kata-katanya tampak serupa, namun konsep keamanan yang tercermin sama sekali berbeda. Tiongkok misalnya dalam inisiatif tersebut mempromosikan untuk saling menghormati, keadilan, saling percaya dan konsultasi, serta keterbukaan dan inklusivitas. Sementara di sisi lain malah menawarkan pengejaran hegemoni, hukum hutan, dan konfrontasi. Artinya satu pihak menyerukan kemitraan yakni Tiongkok, sementara pihak lain menganjurkan aliansi seperti Amerika Serikat dan Barat. Dengan demikian, tidak sulit bagi kita untuk menilai mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk, serta mana yang benar dan mana yang salah. Seperti yang disebutkan Lee dalam pidatonya bahwa sejak berdirinya Tiongkok lebih dari 70 tahun yang lalu, negara tersebut tidak pernah memulai konflik, bahkan menduduki sejengkal tanah asing atau mengobarkan perang proksi. Tiongkok menurutnya memiliki rekor perdamaian terbaik di antara negara-negara besar. Jalan modernisasi Tiongkok berada di jalur yang sama dengan mempromosikan pembangunan bersama, menjaga perdamaian dunia dan meningkatkan tata kelola global, serta selalu dipraktekkan. Oleh karena itu, alasan mendasar mengapa pidato pihak Tiongkok pada forum dialog Shangri-La memenangkan tepuk tangan oleh perwakilan dari berbagai negara dengan penuh antusias. Lantaran mereka telah melihat bagaimana kata-kata Tiongkok selalu dilaksanakan melalui tindakannya. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Bagas Sumarlan, terima kasih. Sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.